Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 3 kabupaten percontohan proyek Forest and Climate Change Program atau FORCLAIM yang termasuk dalam kabupaten konservasi. Dalam sejarah perkembangannya komoditi kakao di Kabupaten Malinau, produksi kakao dimulai dari tahun 1980-an. Dengan sarana dan prasarana produksi kakao merupakan bantuan dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Kakao terutama diproduksi oleh petani berskala kecil yang mengadopsi teknik dan praktek pra dan pasca panen dari Provinsi Sabah, negara Malaysia. Hingga saat ini telah terdapat 6.000 hektar perkebunan kakao di Kabupaten Malinau. Karena biaya produksi yang tinggi, maka perkebunan kakao didominasi dengan tanaman kakao yang masih muda, Produksi kakao di Kabupaten Malinau mengalami penurunan drastis pada tahun 1990-an. Hal tersebut dikarenakan terserang berbagai macam hama dan penyakit. Sebagian besar kakao yang diproduksi di Kabupaten Malinau dipasarkan ke negara seberang atau Malaysia. Produksi kakao yang menurun di Kabupaten Malinau disebabkan adanya pola teknik budidaya kakao yang kurang tepat guna. Di antaranya seperti sebagian kebun kakao petani di Kabupaten Malinau belum menggunakan tanaman pelindung sebagai pelindung tanaman kakao utama. Pertumbuhan gulma yang meningkat di lantai dasar kebun kakao, penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan dari pupuk kimiawi, racun rumput, racun serangga, dan racun jamur. Perkebunan kakao yang menggunakan tanaman pelindung belum memiliki struktur tajuk kanopi yang jelas sebagai tanaman pelindung ideal bagi tanaman kakao. Dalam rangka penyelarasan kinerja program FORCLAIM yang merupakan bentuk kerjasama teknis pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman, hal tersebut mendorong pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan yang ada di kabupaten, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk dapat mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan mata pencaharian, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi keanekaragaman hayati. Salah satu sasaran pada program ini adalah menginisiasi strategi produksi kakao berkelanjutan berbasis agroforestry tersuksesi yang dinamis dengan mempertimbangkan aspek perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati lingkungan di Kabupaten Malinau. Dalam perkembangan kegiatan agroforestry kakao yang berkelanjutan di Kabupaten Malinau dan sekitarnya, maka sangatlah diperlukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam penguasaan konsep agroforestry kakao bagi seluruh penyuluh perkebunan terkait. Melalui pendanaan GIZ pada FORCLAIM Malinau yang bekerjasama dengan beberapa instansi dan pihak terkait kegiatan agroforestry kakao, diantaranya seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, untuk melaksanakan pelatihan agroforestry kakao berkelanjutan di Kabupaten Malinau. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 hari yang terhitung dari tanggal 26 November 2015 sampai dengan 2 Desember 2015. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, adapun tempat pelatihan teori dan kegiatan praktek lapangan agroforestry kakao dilaksanakan pada beberapa kebun kakao milik petani berdasarkan rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau. Kebun tersebut diantaranya adalah kebun kakao milik Mikah Yusuf Kampung Lindung Kemenci dan Andreas Kampung Pulau Sapi. Siapa bilang
Pelatihan agroplastik kakao ini melibatkan peserta pelatihan sejumlah 27 orang yang berasal dari 20 orang tenaga penyuluh dan 3 orang perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, 1 orang perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, 1 orang perwakilan WWF, 1 orang perwakilan Dinas Kehutanan Kapuas Hulu, dan 1 orang perwakilan DPM UI Porklaim Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Instruktur pelatihan agroforestry coklat merupakan salah satu tenaga ahli agroforestry kakao yang berasal dari negara Bolivia, yakni Dr. Joachim Mil. Dalam pelatihan ini, beliau menitik beratkan beberapa poin pembelajaran konsep agroforestry kakao seperti perkebunan kakao merupakan perkebunan dengan sistem bukan monokultur, melainkan di dalam kebun tersebut terdapat keanekaragaman hayati, beragam tanaman jenis lain yang memiliki strata ketinggian tanjuk berbeda. Teknik pemangkasan tanaman yang teratur dan seimbang di dalam kebun dalam rangka mengoptimalkan keperluan sinar cahaya matahari bagi tanaman perkebunan. Limbah pemangkasan tanaman dalam kebun merupakan materi organik yang dapat digunakan sebagai materi pemenuhan keperluan tanaman akan unsur hara dan organik dalam tanah bila terdekomposi sempurna secara alami oleh dekomposer alam. Adapun salah satu tujuannya adalah mengurangi penggunaan pupuk-pupuk berbahan kimia secara langsung di kalangan petani kakao. Dan kita nanti bisa panen. Sebelumnya kita mengelola kebun ini secara tradisional. Begitu hotline masuk ya kita dapat ilmu kalau di dalam kebun itu nggak perlu bersih-bersih, artinya biar dulu daun-daun hasil pengkasan itu dibiarkan saja. Itu merupakan pupuk organik yang merupakan kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Dan memang pengalaman kami selama mengikuti teori itu hasilnya bisa maksimal ya, walaupun tidak terlalu signifikan tapi cukup maksimal memberikan dampak kepada kita sebagai petani. Ya ilmu sih tidak, cuma kita belajar dari pengalaman yang ada, karena dengan pengalaman yang ada itu bisa memberikan ilmu yang baru pada kita. Ya pada intinya setuju sih, karena memang mudah kita laksanakan dan sesuai dengan program dari budidaya kakao secara tradisional. Seperti ini tuh. Jadi tidak hanya lantoro mati, Timur, there are so many biomass on. Tim Liputan Online News mengabarkan.